Ibu, saudara-saudaraku yang dicintai oleh Tuhan, pada malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami pada malam ini. Kami mau mendengarkan firman Tuhan, Bapa. Engkau tolonglah kami supaya kami mengerti akan firman-Mu. Ampuni segala dosa kesalahan kami dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu, pada malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Yakobus pasal 4 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-10. Saya akan bacakan untuk kita, Bapak Ibu. Demikian firman Tuhan. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidaklah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya menjadi musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita, diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarlah akan kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kaki ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan ia akan meninggikan kamu. Sampai demikian firman Tuhan bagi kita. Topik kita pada malam hari ini adalah Allah menentang orang-orang yang congkak, tetapi mengasihani orang-orang yang rendah hati. Bapak Ibu, firman Tuhan ini ditujukan kepada 12 suku Israel yang ada di dalam perantauan, yang tinggal mereka terpencar. Rupanya setelah Stefanus dirajam mati, banyak kesulitan, penganiayaan bagi orang-orang yang percaya. Dan orang-orang percaya berserak terpencar ke beberapa tempat, yaitu Venesia, Siprus, Antioquia, dan Kirene. Dan banyak lagi jemaat-jemaat yang terpencar di seluruh daerah itu. Yakobus mengetahui apa yang mereka hadapi di dalam kehidupan berjemaat, di dalam kehidupan sehari-hari. Dia tahu bahwa kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi membawa orang-orang yang percaya kepada satu perdebatan, satu permusuhan. Mereka iri hati, mereka suka bertengkar, mereka berkelahi, mereka sengketa demi sengketa, dan juga ada pembunuhan. Yakobus yang mengasihi mereka berkata di dalam surat penggembalaannya, kamu tahu orang yang bersahabat dengan dunia ini adalah menentang Allah, melawan Allah, dan Allah keji melihat mereka yang sombong di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus, sesuai dengan tema kita, mari kita lihat mengapa rupanya jemaat-jemaat yang dihadapi oleh Yakobus. Kita tahu Yakobus adalah seorang pemimpin di gereja di Yerusalem. Jadi dia terbeban untuk orang-orang yang sekitarnya. Dia gembalakan mereka dengan kasih Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihani Tuhan, apakah yang dikatakan oleh Paulus kepada mereka dalam firman Tuhan? Orang congkak,
ditentang oleh Tuhan. Orang congkak menjadi kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang rendah hati dikasihani. Bagaimana rupanya ciri khas orang-orang sombong, Bapak Ibu? Orang sombong tidak peduli dengan sesama. Orang sombong memikirkan diri sendiri. Orang sombong merasa lebih hebat daripada orang lain, tidak menghargai pendapat orang lain. Yang penting dia hidup di dalam kehidupan sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi, oleh sebab itu Yakobus mengatakan, karena kalian sombong, kalian berkelahi, kalian sengketa, mas baik juga membunuh, saling membunuh, dan mereka dikatakan menentang Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus, orang yang rendah hati adalah orang yang dia memikirkan banyak orang. Dia peduli akan orang lain. Dia menghargai orang lain. Dia menganggap orang sesama itu keistimewaan demi keistimewaan mereka. Dan dia berkata di dalam dirinya, aku ini siapalah. Orang yang rendah hati menyadari bahwa Tuhanlah yang menolong, yang memberikan kerendahan hati bagi seseorang. Berarti congkak berlawanan dengan rendah. Apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan dalam pembacaan kita pada malam hari ini? Dikatakan demikian, lawanlah iblis, tunduklah kepada Allah, sucikanlah hatimu, rendahkan hatimu. Oh, rupanya congkak itu adalah berasal dari iblis, berasal dari kekuatan kegelapan, Bapak Ibu. Oleh sebab itu Yakobus berkata, lawan iblis, tunduk kepada Allah, mendekatlah kepada Allah, maka Allah mendekat kepadamu. Caranya untuk meninggalkan kesombongan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada dua pilihan, kesombongan atau rendah hati. Mana yang kita pilih? Firman Tuhan banyak yang mengatakan kesombongan. Seperti di Kejadian 11 dikatakan, mereka berkata demikian, marilah kita membakar batu bata yang berkualitas bagus, dan kita akan mendirikan menara sampai ke langit. Dan pada waktu itu Allah turun mengacaukan Babel karena mereka dalam kesombongan. Tetapi ada satu undangan yang bagus untuk kita pada malam hari ini. Dari Matius 11 ayat 28c berkata demikian, marilah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Rupanya siapa yang mengundang kita itu di dalam Matius 11 28c adalah Yesus Kristus sendiri. Dia memanggil kita, mengundang kita untuk meninggalkan kesombongan kita, masuk ke dalam rendah hati di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus, juga dikatakan di dalam Amsal 5 demikian, bahwa kesombongan itu adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi kerendahan itu adalah kesenangan bagi Tuhan. Tinggal kita memilih, Bapak Ibu, kesombongan yang akan kita pertahankan terus, atau kita pilih rendah hati. Kita pilihlah rendah hati, karena manusia yang rendah hati dicintai dan ditinggikan oleh Tuhan. Banyak hal membuat manusia sombong di dalam kehidupan ini. Banyak hal manusia menjadi rendah hati di dalam kehidupan ini. Tetapi yang perlu kita pilih di dalam hidup Kristiani adalah kerendah hatian di dalam kasih Tuhan. Memang tidak begitu mudah untuk menjadi manusia yang rendah hati. Kita merasakan itu, bahkan saya merasakan itu, bahwa alangkah diproses kita untuk menjadi rendah hati.
Oleh sebab itu tidak ada gunanya kesombongan. Yesus memberikan teladan bagi kita di dalam Matius 11. Dia lembut dan rendah hati. Marilah kita mendekat kepada Dia, datang kepada Dia. Caranya menyucikan hati, mentahirkan tangan, dan memberi kebahagiaan bagi banyak orang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus, mana yang kita pilih? Kita pilihlah rendah hati, supaya kita tenang, supaya kita bahagia, supaya kita dapat menceritakan firman Tuhan bagi banyak orang. Rendah hati itu tidak bisa dibuat-buat, Bapak Ibu. Tidak bisa saya katakan saya rendah hati dan kamu sombong. Tetapi yang menilai kita rendah hati adalah Tuhan Yesus sendiri. Biarlah firman Tuhan pada malam hari ini membuat kita berbahagia dan tenang menjalankan segala pelayanan kita. Bapak Ibu, di dalam kasih Yesus Kristus, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu meteraikan itu di dalam kehidupan kami, supaya kami rendah hati di hadapan Tuhan dan sesama. Ampuni segala dosa kesombongan kami. Tuhan, malam ini telah menjadi bahagian kami. Engkaulah menuntun memelihara kami di dalam peristirahatan kami. Engkau sembuhkanlah ya Bapa orang-orang sakit, saudara-saudara kami dalam kelemahan tubuh. Engkau memberikan apa yang dibutuhkan oleh yang berkekurangan. Engkau menetapkan, menguatkan, mengokohkan hati yang tergoyang. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus